C-53 doesn't... Pasrah anjing. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Carol sedang terluka. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya ditembak oleh seseorang misterius. Carol pun terbangun dari mimpinya. Carol tinggal di planet Hala yang merupakan planet bagi bangsanya bernama Kree. Setelah itu Carol menemui seorang pria bernama Yon. Pria itu merupakan komandan tertinggi dari bangsa Kree. Carol ingin mengajaknya bertarung. Yon sudah hafal jika Carol kembali bermimpi hal yang sama. Singkat cerita, mereka pun berlatih bertarung. Carol dengan mudahnya dikalahkan oleh Yon. Carol yang terpancing ingin mengeluarkan kekuatannya, namun Yon menghentikannya karena Carol bisa dibawa menghadap Supreme Intelligence. Yon memberitahu jika Carol harus mengendalikan emosinya. Lalu Yon kembali menyerangnya karena Carol tetap tidak boleh lengah. Carol kembali terprovokasi hingga kali ini membuat Yon terlempar akibat serangan dari kekuatan Carol. Setelah pertarungan itu, Carol dibawa untuk menghadap ke Supreme Intelligence. Yon memberitahu jika tidak ada seorang pun yang bisa melihat wujud asli dari Supreme Intelligence. Dia hanya akan menampakkan wujud dari alam bawah sadar orang yang menghadapnya, karena itulah bentuk dari kesuciannya. I want you to use that, true. You better knock me down without them. This. Singkat cerita, Carol tiba di tempat Supreme Intelligence. Supreme Intelligence sendiri adalah pemimpin buatan bangsa Kree. Supreme Intelligence dalam wanita itu menasihati Carol agar mengendalikan emosinya. Dia juga memastikan apakah Carol siap membela bangsa Kree. Carol dengan mantap jika dia sangat siap. Supreme Intelligence lalu bercerita tentang makhluk bernama bangsa Skrull. Mereka bisa merubah wujud mereka menjadi apapun. Dengan kemampuannya, mereka mampu menyusup dan menginvasi planet bangsa Kree. Supreme Intelligence ingin Carol membuktikan baktinya kepada bangsa Kree. We've given you a serve, then master yourself. I won't let you down. We'll know. Setelah itu Yon mengadakan rapat tentang misi mereka. Mereka diberi misi oleh Supreme Intelligence untuk mencari dan menyelamatkan Sohlar. Sohlar merupakan mata-mata bangsa Kree. Dia terpaksa mengungsi ke planet perbatasan dengan planet Hala akibat diburu oleh Telos, jenderal dari bangsa Skrull. Yon memberitahu jika mereka harus menemukan Sohlar lebih dulu sebelum Telos, karena informasi yang Sohlar kumpulkan selama ini akan menjadi milik bangsa Skrull jika tidak menemukannya terlebih dahulu. Proceed with caution. We'll be ready to join the collective. Singkat cerita, pasukan Yon yang disebut Star Force berangkat ke planet Torfan, perbatasan planet Hala. Mereka menyusup diam-diam. Minerva ditugaskan untuk memantau dari kejauhan sebagai sniper. Lalu Yon meminta Carol untuk melacak suar milik Sohlar. Tak lama kemudian Carol berhasil melacak suar milik Sohlar. Carol memberitahu jika Sohlar ada di reruntuhan kuil. Dia mengajak Yon untuk pergi ke sana. Namun Yon khawatir jika kuil itu menjadi tempat penyergapan bangsa Skrull. Carol terus mendesak Yon karena misi mereka harus memprioritaskan penyelamatan Sohlar. Akhirnya Yon menyetujuinya. Akan tetapi mereka diminta untuk tetap menjaga radius. Dan jika komunikasi terputus, mereka harus segera pergi ke titik kumpul mereka. Ketika masuk lebih dalam ke kuil, Yon CS mendapat masalah dengan pribumi yang ingin mengusir mereka. Yon berusaha menjelaskan jika mereka tidak berniat menyakiti makhluk Torfan. Di sisi yang lain, Minerva terus memantau Yon yang sedang diusir makhluk Torfan. Tiba-tiba rekannya memberitahu Minerva jika mereka tidak boleh menyakiti makhluk pribumi. Mereka sedang dalam keadaan lemah dan kelaparan. Namun Minerva melihat rekannya yang memperingatinya sedang bersama Yon. Dia pun curiga dan menyerang bangsa Skrull yang menyamar menjadi temannya. Untung saja Minerva berhasil mengalahkannya. Minerva lalu menembak bangsa Torfan yang hendak menyerang Yon. Tiba-tiba bangsa Torfan itu berubah menjadi bangsa Skrull. Akhirnya Yon menyadari jika mereka sedang dalam penyergapan.
dia berusaha memberitahu Carol. Sementara itu, Carol berhasil menemukan Sohlar. Lalu dia mendengar laporan Yon tentang pasukan mereka yang tengah mendapat sergapan. Tiba-tiba Sohlar menyerang Carol, yang ternyata itu adalah Telos yang sedang menyamar menjadi Sohlar. Carol terheran karena Telos bisa tahu kode bangsa Kree. Akhirnya Carol dibuat tak sadarkan diri oleh Telos. Singkat cerita, Carol ditahan oleh bangsa Skrull. Telos dan bangsanya berusaha mengakses memori Carol untuk mencari keberadaan wanita yang ada di dalam mimpi Carol. Dari sini diketahui jika Carol memiliki ingatan sebagai manusia bumi. Dia sempat mendaftar militer angkatan udara. Saat dia kecil, Carol memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Dia juga selalu diremehkan oleh teman militer angkatan udaranya karena seorang wanita yang bermimpi menjadi pilot. You do know why they call it a cock. And so, a little while away. Morning? Late night, actually. Wonderful view, isn't it? There. You'll get there soon enough. Singkat cerita, Telos berhasil menemukan ingatan yang memperlihatkan wanita yang ada di mimpi Carol. Wanita itu bernama Dr. Wendy Lawson. Di saat itu juga Carol tersadar. Dia berusaha melepaskan diri. Ketika anak buah Telos mendekatinya, Carol berhasil melepaskan diri. Dia langsung melakukan perlawanan terhadap bangsa Skrull. Meskipun Carol tidak bisa mengeluarkan kekuatannya karena ada alat yang menahannya, Carol tetap mampu melumpuhkan bangsa Skrull hingga menyisakan Telos saja. Carol menanyakan apa yang Telos lakukan kepadanya. Telos memberitahu jika dia ingin mencari Dr. Lawson. Carol tidak mempercayainya karena dia tidak mengenalnya. Telos justru mempertanyakannya kenapa dia ada di ingatan Carol. Dia juga memberitahu Carol jika bangsa Kree telah mencuci otak Carol. Dr. Lawson and her light spirit. No? Fine. Di saat yang sama pasukan bangsa Skrull datang. Telos memberitahu anak buahnya jika mereka belum saatnya membunuh Carol. Carol kembali melakukan perlawanan hingga akhirnya dia berhasil menghancurkan alat penahan kekuatan di tangannya. Tembakan dari kekuatan Carol mampu membuat dinding pesawat retak. Bangsa Skrull khawatir jika menyebabkan lubang di dalam pesawat mereka. Dan benar saja retakan itu hancur hingga membuat lubang pada pesawat bangsa Skrull. Mereka terlempar keluar, sedangkan Carol masih bergelantungan. Dia lalu menggunakan kekuatannya yang membuatnya terlempar ke dalam pesawat. Setelah itu Carol mengeluarkan bangsa Skrull yang hendak melarikan diri dengan pesawat. Lalu dia menggunakan pesawat itu untuk keluar angkasa. Pesawat Carol menuju ke planet bumi. Pesawatnya hancur saat menabrak atmosfer bumi. Carol pun terjatuh ke sebuah toko. Carol segera keluar dari toko. Dia menghampiri security toko untuk mencari tahu alat komunikasi. Lalu Carol menuju ke telepon umum. Hey! Singkat cerita, Carol berhasil menghubungi Yon setelah memodifikasi telepon umum di area tersebut. Carol melaporkan jika Sohlar adalah Telos. Dia juga memberitahu jika Telos kini mengincar Dr. Lawson yang ada di ingatannya di bumi. Dia ingin mencarinya terlebih dahulu sebelum Telos dan bangsanya menemukannya terlebih dahulu. Tapi Carol melarangnya dan memintanya untuk menunggunya terlebih dahulu. Dia dan timnya akan tiba di bumi dalam 2 hari. Yon meminta Carol selalu mengaktifkan suaranya agar memudahkan pelacakan. Lalu komunikasi harus berakhir karena keterbatasan layanan panggilan provider di bumi. Di saat itu juga agen intelijen bumi yaitu Nick Fury menghampirinya. Fury pada film ini belum membentuk The Avenger. Dia masih menjadi salah satu agen S.H.I.E.L.D. Fury menginterogasi Carol karena dia mendapat laporan dari security toko jika Carol jatuh ke toko. Carol berusaha menjelaskan setransparan mungkin mengenai pelariannya dari bangsa Skrull. Carol juga menjelaskan jika bangsa Skrull merupakan alien yang mampu merubah wujud dan menginvasi planet-planet. Akan tetapi Fury menertawainya. Tiba-tiba bangsa Skrull yang berwujud manusia menembak mereka. Untung saja Carol segera menyadarinya dan berhasil menyelamatkan Fury. Carol juga membalas serangan dengan kekuatannya. Fury hanya terheran-heran melihat kekuatan Carol. Setelah itu Carol mengejar bangsa Skrull yang menyerangnya.
bangsa Skrull berlari dan masuk ke dalam kereta. Carol sempat menabrak seorang nenek tua saat hendak masuk kereta. Dia lalu mulai memperhatikan para penumpang kereta, hingga akhirnya dia melihat wujud nenek tua yang sempat dia tabrak sebelumnya. Tanpa basa-basi, Carol langsung memukul nenek itu. Penumpang lain geram dengan perlakuan kasar Carol kepada nenek-nenek. Mereka berusaha menghentikan tindakan Carol, namun Carol terus menghajarnya. Hingga akhirnya penumpang tersadar jika nenek itu adalah alien setelah merubah wujud menjadi salah satu dari mereka. Carol kembali mengejarnya ke atas kereta. Dia sempat terlibat perkelahian, namun bangsa Skrull itu berhasil lolos setelah kereta masuk ke dalam terowongan. Sementara itu, Fury dan agen baru bernama Coulson terus mengejarnya. Tiba-tiba dia mendapat panggilan dari Coulson jika dia baru sampai di toko, namun tidak ada seorang pun di sana. Fury akhirnya tersadar jika yang ada di sampingnya bukanlah partnernya. Dia sempat terlibat pertarungan di dalam mobil hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Setelah tersadar, Fury terkejut melihat mayat bangsa Skrull di sampingnya. Dia segera menutupi jasad bangsa Skrull tersebut. Ketika ambulan hendak melakukan evakuasi, Fury memberitahu jika korban merupakan bagian dari program intelijen. Hanya pihak agensi saja yang boleh menanganinya. Singkat cerita, jasad bangsa Skrull itu diotopsi oleh agensi SHIELD. Atasan Fury menghampiri Fury di ruang otopsi. Dia menanyakan tentang Carol yang menjadi buronan mereka. Fury menceritakan tentang Carol yang memperingatkannya tentang alien yang bisa berubah wujud. Selama hidupnya dia tidak mempercayai adanya alien. Hingga saat itu, kini Fury mulai mempercayainya. Fury kembali diperintahkan untuk segera menemukan Carol. Sementara atasan Fury itu menangisi kematian bangsa Skrull tersebut. Ternyata dia adalah Telos yang berubah wujudnya menjadi atasan Fury. Di sisi yang lain, Carol melacak informasi dari kristal bangsa Skrull yang terjatuh di kereta. Dia menemukan kata panco. Carol pun lalu browsing untuk mencari tahu apa itu panco. Akhirnya Carol tahu jika panco adalah nama sebuah bar. Dia lalu membaca koran di luar. Ada seorang pengendara motor Harley mencoba mengganggunya, namun pria itu berlalu karena sikap Carol terlalu aneh. Carol pun lalu mencuri pakaian display toko dan juga motor Harley pria itu. Singkat cerita, Carol tiba di bar panco. Dia seakan melihat masa lalunya. Carol lalu memandangi foto pesawat jet Pegasus yang ada di bar itu. Dia seakan familiar dengan foto itu. Carol kemudian bertanya tentang pesawat Pegasus. Fury langsung menyela jika itu adalah proyek rahasia. Dia memberitahu jika dia mulai mempercayai perkataan Carol setelah mengotopsi jasad bangsa Skrull. Sebelum ke pembicaraan lebih lanjut, Carol meragukan apakah Fury asli bukan bangsa Skrull. Fury pun bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan lucunya. Lalu dia juga ingin Carol membuktikan jika dia juga bukan bangsa Skrull. Tanpa basa-basi, Carol menembak dinding bar dengan kekuatannya. Fury masih bingung apakah itu membuktikan dia bukan bangsa Skrull. Carol menjelaskan jika kekuatannya adalah tembakan energi foton. Bangsa Skrull tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu Carol meminta bantuan Fury untuk masuk ke dalam program rahasia Pegasus. Karena dengan status agensinya, Fury bisa mendapatkan akses ke tempat rahasia itu. Okay. Heroes. Noble a light-speed engine at Pegasus. And you, what do you want? Agent of SHIELD? Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat proyek Pegasus. Proyek Pegasus merupakan proyek gabungan NASA dengan militer angkatan udara. Setibanya di sana, mereka berdua dihampiri keamanan. Fury memberitahu jika mereka berdua dari agensi SHIELD. Carol menambahkan jika mereka mencari Dr. Lawson. Akhirnya keamanan itu membawa mereka. Namun mereka justru ditahan di dalam sebuah ruangan. Fury melaporkan ke agensi SHIELD untuk meminta bantuan karena dia dan target alias Carol ditahan di laboratorium Pegasus. Setelah itu, Fury menggunakan isolasi untuk menyalin sidik jari keamanan Pegasus yang sempat memegang kartu agensinya. Dengan itu mereka bisa membuka pintu keamanan. Unravel this puppy with Your thunder. Singkat cerita, mereka tiba di ruang dokumen. Mereka mencari berkas Dr. Wendy Lawson. Dari berkas itu, Fury akhirnya menyadari jika mereka ditahan setelah menyebut kata Dr. Lawson. Hal itu dikarenakan penelitian Dr. Lawson sempat dihentikan. Diketahui jika Dr. Lawson ingin membuat pesawat yang memiliki kecerdasan cahaya. Saat melakukan uji coba ilegal, dia dinyatakan tewas setelah terjadi kecelakaan bersama salah seorang pilot. Fury juga menganggap Dr. Lawson gila karena memiliki catatan
dengan tulisan bangsa asing. Namun Carol tahu jika catatan itu menggunakan tulisan bangsa Kree. Carol akhirnya menyadari jika Dr. Lawson adalah bangsa Kree. Carol juga melihat fotonya yang ada di belakang Dr. Lawson. Setelah itu Carol kembali menghubungi Yon. Dia bertanya tentang Dr. Lawson. Yon pun akhirnya memberitahu jika Dr. Lawson sebenarnya bernama Marvel. Dia adalah mata-mata bangsa Kree yang diberikan misi untuk melakukan penelitian di bumi. Carol lalu memberitahu jika dia merasa berasal dari planet bumi karena ada bukti foto dirinya di sana. Yon menenangkan Carol. Dia memberitahu jika mungkin itu akibat Telos yang melakukan sesuatu dengan ingatannya. Yon kembali menasihati Carol agar emosinya tidak mengendalikannya. Di sisi yang lain, Fury menemui atasannya. Saat masuk ke dalam lift, Fury merasa ada kejanggalan karena atasannya memanggilnya Nick. Fury lalu mempermainkan sebuah kata-kata dengan menyebut Havana. Atasannya pun seakan tidak tahu apa itu Havana. Akhirnya Fury bisa mengelabui atasannya dan segera mencari Carol. Atasan Carol yang tak lain adalah Telos langsung memberikan perintah Agent S.H.I.E.L.D. untuk menangkap Fury karena telah membantu target mereka. Carol tanpa sengaja mendengar jika agensi S.H.I.E.L.D. diberi perintah untuk menangkap Fury dalam keadaan hidup ataupun mati. Carol pun langsung berinisiatif menemukan Fury. Sementara itu, Fury kembali berhadapan dengan Telos. Telos sudah menyadari jika Fury kini tahu identitasnya yang sebenarnya. Mereka pun terlibat pertarungan, namun Fury bukanlah tandingan Telos. Tiba-tiba Telos terhempas setelah ditembak oleh Carol. Dia lalu membawa Fury kabur. They're not down here. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam salah satu pesawat jet di sana. Fury sedikit khawatir apakah Carol bisa mengendarainya. Carol meyakinkan Fury jika dia bisa. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari laboratorium Project Pegasus. Ketika di tengah perjalanan, Carol memberitahu Fury jika dia merasa pilot yang kecelakaan dengan Dr. Lawson adalah dirinya. Dan untuk mencari tahunya, dia meminta bantuan Carol untuk menunjukkan kediaman Maria Rambeau. That stopped the I guess he had a feeling. for that a lot. Pre-operating procedure. Well, I won't tell you. Singkat cerita, mereka pun tiba. Carol langsung disambut oleh Monica, anak dari Maria. Maria Rambeau sendiri tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan sahabatnya Carol. Namun Carol menjelaskan jika dia bukanlah Carol yang dia kenal. Carol lalu bercerita tentang dirinya yang merupakan bangsa Kree dan dia di bumi karena melarikan diri dari kejaran bangsa Skrull. Carol juga menunjukkan kekuatannya untuk mendirikan air dalam teko. Monica memberitahu jika dia mempunyai foto-foto Carol saat bersama dengan mereka. Lalu Carol memberi isyarat kepada Fury agar menyusul Monica dan meninggalkan mereka berdua. Maria lalu mengungkapkan perasaannya selama ini. Dia bercerita jika sahabatnya Carol adalah satu-satunya orang yang mendukungnya sebagai seorang ibu sekaligus pilot di saat semua orang tidak mendukungnya. Namun di saat Carol mengalami kecelakaan bersama Dr. Lawson, dia merasa kehilangan. Bahkan dia tidak mempercayai lembaga Pegasus yang menganggap Carol telah meninggal. Akan tetapi di saat mulai bisa merelakan Carol, Carol kini kembali datang di hidupnya. Dan yang membuatnya sakit hati saat dia menunggunya 6 tahun ini, Carol kembali dengan sosok lain yang beranggapan dari planet lain dengan kekuatan supernya. Carol sendiri juga masih bingung dengan masa lalunya. Setelah itu Monica juga menunjukkan foto-foto Carol saat bersama dengan keluarga Maria. Monica juga memberitahu jika Carol memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Seakan-akan ingatan yang diakses Telos memanglah benar-benar ingatan masa lalunya. Tiba-tiba ada tetangga Maria yang hendak melihat-lihat pesawat jet Carol yang diparkir di dekat rumah Maria. Namun Carol dengan ketus seakan mencurigai tetangga Maria itu. Akhirnya Maria memberitahu tetangganya itu jika sekarang bukan waktu yang tepat. Setelah pintu ditutup, Telos sudah ada di belakang mereka dan mengomentari sikap galak Carol kepada tetangga sahabatnya sendiri. Ketika Carol hendak menyerang Telos, Telos menunjukkan jika Monica kini bersama anak buahnya yang menyamar sebagai Maria. Lalu Telos menjelaskan jika kedatangannya tidak untuk menyakiti siapapun. Dia hanya ingin mencari tahu tentang hasil penelitian Dr. Lawson. Telos juga memberitahu jika dia berhasil menemukan black box pesawat yang ditunggangi Dr. Lawson bersama Carol.
Singkat cerita mereka memutar rekaman itu. Lucunya Telos dan Carol merasa jenuh menunggu loading dari PC makhluk bumi yang sangat lama. Namun mereka tetap sabar menunggunya, dan akhirnya suara rekaman itu berhasil diputar. Carol pun bisa mengingat saat dia melakukan penerbangan bersama Dr. Lawson. Dr. Lawson ingin mengajak Carol terbang ke laboratoriumnya, namun mereka ditembaki pesawat asing hingga membuat pesawat mereka terjatuh. Carol yang tersadar segera memeriksa keadaan Dr. Lawson. Dia terkejut karena darah Dr. Lawson biru. Dr. Lawson akhirnya bercerita jika dia adalah bangsa Kree dari planet Hala. Dia sedang melakukan penelitian untuk membuat inti energi di bumi. Dia meminta Carol menyelamatkan nyawa seseorang. Namun Carol kebingungan siapa yang perlu diselamatkan dan bagaimana caranya. Dr. Lawson lalu memberitahu jika dia harus menghancurkan energi yang ada di pesawat mereka terlebih dahulu. Namun sebelum menembak, dia ditembak mati terlebih dahulu. Adegan ini adalah kejadian yang ada di mimpi Carol. Dan orang yang menembak Dr. Lawson ternyata adalah Hyun. Dia sudah tahu rencana Dr. Lawson yang ingin menyelamatkan bangsa Skrull. Dia lalu menanyakan keberadaan inti energi Dr. Lawson kepada Carol. Lalu Carol mengerahkan tembakannya ke pesawat Dr. Lawson dan terjadilah ledakan energi hebat. Energi itu sebagian besar meresap ke dalam tubuh Carol. Hal itu membuat Carol tak sadarkan diri. Hyun melihat jika energi itu ada di tubuh Carol. Dia melarang Minerva membunuh Carol. Hyun lalu mengambil potongan name tag Carol yang tersisa first, karena nama panjang Carol adalah Carol Danvers. Setelah mengetahui masa lalunya itu, Carol sangat marah dan bersedih. Dia selama ini hidup di dalam dusta bangsa Kree. Telos menghampiri Carol. Dia kembali meminta bantuan Carol untuk menerjemahkan koordinat Dr. Lawson. Carol menolak karena dia terlanjur percaya jika bangsa Skrull adalah bangsa jahat yang menginvasi planet lain. Telos pun menjelaskan jika dia justru mengungsi karena tidak memiliki planet lagi. Itu karena mereka menolak mematuhi peraturan bangsa Kree yang dibuat oleh Supreme Intelligence. Hal itu membuat mereka diburu oleh bangsa Kree. Dia menginginkan pesawat dengan kecepatan cahaya buatan Dr. Lawson. Dia bisa membawa bangsa Skrull mencari planet yang aman dari bangsa Kree. Carol sendiri masih bingung harus mempercayai ingatan yang mana. Maria ikut meyakinkan Carol jika dia adalah sahabatnya yang bernama Carol Danvers. Dia adalah seorang yang tangguh, yang terus bangkit kembali meskipun berkali-kali terjatuh. Akhirnya Carol pun tersadar dan menjadi Carol Danvers yang sesungguhnya. Setelah itu mereka berdiskusi mengenai koordinat laboratorium Dr. Lawson. Carol menyadari jika itu bukanlah koordinat lokasi, melainkan keadaan. Mereka menyimpulkan jika laboratorium Dr. Lawson berada di orbit bumi. Namun mereka tidak memiliki pesawat yang mumpuni untuk menuju ke orbit bumi. Untung saja ilmuwan Telos bisa mengupgrade pesawat jet Carol yang dia curi dari lembaga Pegasus. Keesokan harinya Hyun menemui Carol. Hyun langsung melempar pertanyaan wujud intelijen yang dia temui. Carol pun bisa menjawab jika Hyun tidak menceritakan ke siapapun. Hyun kembali bertanya tentang darah yang mengalir di tubuh Carol. Carol pun kebingungan. Hyun langsung menebaknya dan memberitahu jika itu darah Hyun yang mengalir di tubuh Carol semenjak dibawa ke planet Hala. Setelah itu Hyun menghubungi seorang bernama Ronan. Dia memberitahu jika bangsa Skrull kini berada di bumi. Ronan pun bersiap untuk menuju ke bumi. Setibanya di dalam, kucing Flarecon bernama Ghost berhasil menemukan inti energi Dr. Lawson yang ternyata Tesseract. Mereka juga menyadari jika mereka tidak sendirian di laboratorium tersebut, sedangkan Telos mencoba memanggil orang-orang dari bangsanya. Lalu mereka pun keluar, yang salah satunya pasangan Telos yang sudah memiliki anak. Telos sangat terharu karena bisa bertemu kembali dengan keluarganya yang selama ini diselamatkan oleh Dr. Lawson. Tak lama kemudian Hyun dan timnya Star Force tiba di hadapan mereka. Mereka berhasil menyandra bangsa Skrull. Telos meminta agar membawanya saja karena bangsa Skrull yang disandra bukanlah pejuang. Pasukan Hyun lalu menghajar Telos, sedangkan Carol sangat marah karena selama ini Hyun dan bangsa Kree telah membohonginya.
Dia hendak mengeluarkan kekuatannya, namun anehnya kekuatannya tertahan. Yon memberitahu jika kekuatan Carol dari bangsa Kree dan mereka bisa mengambilnya kapan saja. Yon lalu memukul Carol hingga tak sadarkan diri. Pasukan Yon juga berhasil mendapatkan Tesseract-nya. Mereka lalu membawa Carol ke Supreme Intelligence untuk dicuci otak kembali. Singkat cerita, Carol kembali berhadapan dengan Supreme Intelligence dengan wujud Dr. Lawson. Carol pun sangat marah dan berniat menyerang Supreme Intelligence. Namun lagi-lagi Carol tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Carol lalu ditunjukkan ingatan masa lalunya. Carol pun akhirnya menyadari jika kekuatannya berasal dari ledakan energi hasil penelitian Dr. Lawson. Dia lalu mengambil alat yang ada di tengkuknya yang menahan kekuatannya selama ini. Akhirnya Carol kembali bisa menggunakan kekuatannya. Dia yang kembali tersadar dari alam bawah sadarnya melakukan perlawanan kepada pasukan Star Force. Setelah mengalahkan pasukan Star Force, Carol menemui Fury dan Maria. Dia meminta Fury mengambil Tesseract-nya, namun Fury tidak mau memegangnya. Tiba-tiba Ghost si kucing Flareon memakan Tesseract-nya. Kini Fury sadar apa itu makhluk Flareon yang membuat Telos selama ini takut kepada Ghost. Dia meminta Fury dan Maria mengevakuasi bangsa Skrull, sedangkan dirinya akan mengulur waktu. Fury dan Maria mencari bangsa Skrull yang ditahan pasukan bangsa Kree. Fury memanfaatkan kemampuan Ghost yang memakan banyak pasukan bangsa Kree. Tiba-tiba dia dipergoki penjaga dari bangsa Kree. Anehnya Ghost tidak mau melahapnya. Pasukan itu mengarahkan bangsa Kree dan Fury serta Maria untuk dibuang keluar angkasa. Salah satu pasukan yang ternyata Telos yang sedang menyamar memberi isyarat kepada istrinya untuk menutup mata anaknya. Dia tidak ingin anaknya tahu ayahnya melakukan kejahatan. Lalu Telos pun menembaki pasukan bangsa Kree. Singkat cerita, mereka pun berhasil menaiki salah satu pesawat. Mereka langsung melaju menuju ke bumi. Yon yang mengetahuinya memerintahkan Minerva untuk menembaki pesawat yang dikendarai oleh Maria. Ketika Yon menaiki pesawatnya, Carol mencoba menghentikannya. Dia berpegangan ke pesawat Yon, namun Yon berhasil membuat Carol terjatuh. Saat akan membentur daratan, Carol berhasil membangkitkan kekuatan penuhnya. Kini dia bisa terbang dengan kekuatannya. Sementara itu terjadi aksi kejar-kejaran antara pesawat Maria dengan pesawat Minerva. Maria berhasil mengocehi Minerva, lalu muncul dari depan pesawat Minerva. Maria lalu menembaki pesawat Minerva hingga hancur. Lalu pesawat Maria tiba-tiba ditembak oleh pesawat Yon. Akan tetapi Carol langsung menyerang pesawat Yon hingga membuatnya terjatuh. Saat itu juga Carol melihat banyak hulu ledak balistik yang diluncurkan ke bumi. Bom itu dari pesawat Ronan. Carol segera menahan salah satu bom balistik. Dia melempar ke bom-bom lain hingga terjadi ledakan di atmosfer bumi. Ronan dan asistennya terkejut karena planet bumi memiliki keamanan yang hebat. Namun mereka kini sadar jika itu ulah Carol. Carol memperingatkan Ronan agar tidak menyerang planet bumi lagi. Ronan yang ketakutan pun memutuskan untuk melarikan diri. Setelah itu Carol menghampiri Yon. Yon pun bersiap bertarung. Namun dia menyadari jika kekuatannya tidak sebanding dengan Carol. Dia mengajak Carol untuk berduel tanpa kekuatannya. Akan tetapi kali ini Carol tidak peduli dengan perkataan Yon. Dia langsung saja menembak Yon dengan kekuatannya hingga membuat Yon terlempar jauh. Carol kembali menghampirinya. Dia lalu mengulurkan tangannya. Yon menganggap jika Carol mau berdamai. Namun Carol justru menyeret Yon dan memasukkannya ke dalam pesawatnya. Dia mengirim Yon kembali ke planet Hala, namun Yon menolak kembali tanpa membawa hasil. Carol lalu memberitahu hasil Yon, yaitu sebuah peringatan untuk Supreme Intelligence jika dia akan mengakhiri perang, dusta dan sebagainya. Carol lalu mentransfer energinya ke pesawat Yon hingga pesawat Yon terbang ke planet Hala. Sementara itu Fury kembali bermesraan dengan Ghost, namun tiba-tiba Ghost mencakarnya. Fury menganggap jika itu luka biasa saat dicakar kucing, namun Telos meragukannya. Setelah itu mereka pun berkumpul di dalam rumah Maria. Mereka masih kebingungan dengan masalah di mana bangsa Skrull akan tinggal, karena mereka tidak akan aman jika terus berada di bumi. Akhirnya Carol akan membantu bangsa Skrull mencari planet untuk tempat tinggal bangsa Skrull yang baru. Ketika sedang mencuci piring, Carol mengembalikan alat komunikasi dua arah milik Fury. Namun dia sudah mengupgrade-nya hingga Fury bisa memanggilnya dalam radius galaksi. Lalu Carol pun berpamitan dengan Maria dan ingin membantu Telos dan bangsanya mencari planet lain untuk tempat tinggal mereka.
Beberapa hari kemudian, Fury berniat membuat organisasi baru. Lalu dia dihampiri oleh Coulson yang membawakan mata palsu. Karena luka cakaran Ghost membuat Fury kehilangan mata kirinya. Fury lalu memberitahu Coulson jika dia ingin mencari para pahlawan super. Karena dia yakin ada pahlawan super lain yang seperti Carol. Dia lalu memandangi foto Carol. Dia lalu terinspirasi untuk membuat organisasi barunya dengan nama The Avengers. Adegan lalu beralih saat film The Avengers The Endgame. Pada saat itu para Avengers yang tersisa menunggu siapa yang dikirim sinyal dari alat komunikasi Fury. Tiba-tiba di belakang mereka ada Carol yang menanyakan keadaan Fury. Pada kredit scan juga diperlihatkan saat Ghost memuntahkan Tesseract di meja Fury. Lalu film pun berakhir.